Selamat siang Bapak dan teman-teman saya sekalian. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bisnis plan saya, yaitu bisnis plan Buki Kopi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kenny Fimalu, NIM 1817041032 dari kelas 5E. Yang pertama adalah latar belakang usaha. Saat ini, membuka usaha coffee shop memiliki peluang yang besar, khususnya di daerah Singaraja. Dikarenakan masih kurangnya tempat untuk sekedar ngobrol santai atau yang biasa disebut dengan nongkrong oleh anak-anak remaja pada saat ini, menjadi salah satu mengapa membuka usaha coffee shop sangat menguntungkan di daerah Singaraja. Selain itu, manusia tentu perlu tempat untuk sekedar merelaksasikan dirinya setelah seharian bekerja, dan coffee shop merupakan salah satu tempat yang cocok untuk itu. Seiring berkembangnya zaman, variasi kopi pun semakin bertambah. Tidak hanya biji kopi dari luar negeri, tetapi biji kopi dari dalam negeri pun saat ini sangat diminati oleh para masyarakat. Beberapa contoh dari biji-biji kopi yang sangat diminati oleh masyarakat adalah misalnya seperti kopi Aceh Gayo, Wamena, Flores Bajawa, dan yang berasal dari Bali yaitu Kintamani Bali. Dengan segala ciri khasnya, kopi di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk dikembangkan. Lalu yang selanjutnya adalah visi, misi, dan tujuan. Visi dari Buki Kopi adalah mengenalkan konsep coffee shop yang menyediakan berbagai biji kopi dari seluruh Indonesia dan juga berbagai variasi olahan kopi kepada masyarakat Singaraja. Misinya, membuka usaha coffee shop dengan modal yang tidak besar dan menjual kopi lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Dan untuk tujuannya adalah mencari keuntungan demi memenuhi kebutuhan ekonomi, membangun jiwa kewirausahaan bagi generasi millennials, dan memanfaatkan biji-biji kopi Indonesia. Lalu untuk gambaran usahanya, Buki Kopi adalah sebuah coffee shop yang berlokasi di daerah Singaraja, Bali, dan menyediakan berbagai jenis kopi yang berasal dari seluruh Indonesia, dan juga cemilan dan makanan pendamping kopi. Untuk harga ditawarkan sangat ramah bagi kantong semua kalangan, dan untuk pemasarannya menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok. Untuk aspek pemasaran, yang pertama ada segmen pasar, segmentasi berdasarkan demografis yaitu laki-laki dan perempuan. Sedangkan segmentasi berdasarkan geografis yaitu masyarakat di sekitar Singaraja. Lalu selanjutnya adalah sasaran pasar. Usaha kedai kopi ini menargetkan pelanggan laki-laki dan perempuan mulai dari umur 15 tahun dan ke atas. Lalu yang ketiga adalah positioningnya. Buki Kopi adalah kedai kopi terjangkau bagi semua kalangan. Terus selanjutnya adalah strategi pemasaran produk. Pembuatan Buki Kopi ini merupakan suatu bentuk inovasi. Walaupun jumlah coffee shop sudah mulai menjamur di Singaraja, namun keunikan produk yang dijual memiliki nilai daya saing bagi kompetitor. Jenis produk yang lebih variatif serta suasana tempat yang nyaman membedakan kedai kopi ini dengan yang lainnya. Untuk harga dari produk yang ditawarkan oleh Buki Kopi ini beraneka ragam sesuai dengan menu yang dipilih. Untuk range harganya sendiri mulai dari Rp5.000 hingga Rp35.000. Untuk promosinya, berikut ini adalah bentuk-bentuk promosi yang dilakukan oleh Buki Kopi, yaitu yang pertama adalah periklanan. Bentuk promosi yang dilakukan oleh Buki Kopi adalah dengan cara menggunakan sosial media sebagai sarana iklan, dan juga akan membagikan atau menempel brosur di beberapa tempat yang ditentukan. Untuk hubungan masyarakat, bentuk promosi yang dilakukan oleh Buki Kopi adalah dengan lebih mengutamakan pelayanan agar konsumen merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Pelayanan yang diberikan tersebut berupa menggunakan bahasa yang sopan dan ramah terhadap konsumen di media offline ataupun online, yaitu WhatsApp dan Instagram. Dengan memberikan pelayanan yang ramah terhadap konsumen, diharapkan dapat membina hubungan yang baik sehingga konsumen merasa nyaman dalam berbelanja. Untuk penjualan personal yang kami lakukan adalah dengan mempromosikan produk yang kami miliki kepada kerabat atau teman terdekat dengan memberikan sampel gratis ketika berkunjung pertama kali. Lalu untuk promosi penjualan yang dilakukan oleh Buki Kopi adalah dengan memberikan promo berupa buy one get one, yaitu buy one drink get one snack, khusus bagi pelajar atau mahasiswa dengan menunjukkan kartu identitas yang mereka miliki. Promo dilakukan selama 1 bulan
dimulai dari hari pertama pembukaan kedai. Lalu untuk analisis SWOT, yang pertama ada strength, kekuatan, harga menu terjangkau, bahan baku lokal, dan variasi produk. Lalu yang kedua adalah weakness atau kelemahan, harga biji kopi rentan berubah, sulit memilih distributor, dan diperlukan keahlian khusus dalam mengolah biji kopi. Lalu yang ketiga adalah opportunity atau peluang, gaya hidup masyarakat yang saat ini mulai menggemari minum kopi, muncullah food vlogger yang membantu untuk mempromosikan kedai kopi, dan fungsi dari kedai kopi saat ini yang tidak hanya sekedar sebagai tempat untuk meminum kopi, tapi juga tempat untuk berkumpul bersama teman. Lalu yang terakhir adalah threats atau ancaman. Banyaknya kompetitor menjadikan bisnis kedai kopi ini mudah ditiru ataupun sulit berkembang. Lalu adalah aspek produksi. Yang pertama adalah pemilihan tempat usaha. Pemilihan lokasi usaha yang tepat menjadi aspek penting agar usaha yang dimiliki bisa berkembang. Maka dari itu, lokasi yang ramai dilalui oleh banyak orang menjadi prioritas saat memilih tempat usaha. Buki Kopi bertempat di pusat kota Singaraja, yaitu di Kampung Tinggi. Tempat ini terletak di dekat Eks Pelabuhan Buleleng, Hotel Pop, dan juga Taman Sunda Kecil. Lalu untuk proses produksi, terdapat 4 langkah. Yang pertama adalah sebelum membuat gelas kopi, terlebih dahulu kita harus memanaskan mesin roaster. Yang kedua, setelah itu, biji kopi yang masih utuh digiling terlebih dahulu. Kemudian setelah kopi berbentuk bubuk, kopi siap dimasukkan ke mesin roaster. Yang keempat, kopi siap disajikan. Selanjutnya adalah peralatan produksi. Terdapat 12 alat yang diperlukan dalam proses produksi buki kopi ini. Yang pertama adalah mesin espresso. Mesin espresso merupakan sebuah alat yang harus dimiliki sebuah coffee shop yang dibuat khusus untuk dapat menghasilkan espresso shot yang menjadi dasar dari berbagai jenis minuman seperti latte maupun cappuccino. Yang kedua adalah grinder, alat untuk menggiling biji kopi menjadi halus, atau alat kopi yang menggiling biji kopi sehingga menjadi berbentuk bubuk. Yang ketiga adalah French press, digunakan untuk membuat foam pada susu untuk membuat cappuccino. Yang keempat adalah pour over, alat untuk menyeduh espresso secara manual. Yang kelima, Vietnam drip, digunakan untuk menyeimbangkan campuran susu dan kopi. Yang keenam, scale, alat yang digunakan untuk menimbang takaran kopi. Yang ketujuh, espresso glass, wadah espresso murni. Yang kedelapan, portafilter, sebagai media dalam proses pembuatan kopi. 9, temper, untuk memadatkan biji kopi yang telah dihaluskan. 10, mug, wadah kopi. 11, spoon atau sendok, untuk mengaduk racikan kopi. Dan yang terakhir adalah blender, alat untuk mencampur bahan-bahan untuk membuat jus atau milkshake. Lalu selanjutnya adalah alat-alat inventaris kantor. Yang pertama ada komputer yang berfungsi sebagai mesin kasirnya. Yang kedua, printer untuk mencetak struk transaksi. Yang ketiga, wifi router, alat untuk menangkap sinyal wifi. Yang keempat, lemari, tempat untuk menyimpan barang-barang. Kelima, meja, tempat meletakkan barang bagi pengunjung. 6, kursi, tempat duduk bagi pengunjung. Dan yang terakhir adalah lampu gantung sebagai penghias dan penerang interior kafe. Berikut adalah rencana kebutuhan modal investasi. Yang pertama ada mesin espresso dengan harga per unit 3.450.000, grinder dengan harga 550.000, French press dengan harga 85.000, pour over dengan harga 285.000, Vietnam drip dengan harga 65.000, scale dengan harga atas 75.000, espresso glass dengan harga 30.000 dengan jumlah unit 5, portafilter dengan harga 1.295.000, temper dengan harga 350.000, mug dengan harga 25.000 dengan jumlah unit 15, sendok dengan harga 15.000 dengan jumlah unit 10, blender dengan harga 350.000, komputer dengan harga 3 juta, invoice printer dengan harga 200.000, wifi router dengan harga 450.000, lemari dengan harga 1 juta dengan jumlah unit 2, meja 250.000 dengan jumlah unit 5, kursi 150.000 dengan jumlah unit 10, dan lampu gantung dengan harga 10.000 dengan jumlah unit 5, dengan jumlah totalnya 16.230.000. Lalu selanjutnya adalah biaya operasional bagi kopi per bulan. Biaya listrik 300.000 per bulan, biaya brosur 30.000 per bulan, biaya air 50.000 per bulan, wifi 150.000 per bulan,
Biaya transportasi 50.000 per bulan dengan total 580.000 per bulan. Total per tahunnya adalah 6.960.000 per tahun. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Selamat siang.